Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Isekai wa Smartphone. Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Cerita ini dimulai pada seorang anak yang bernama Mochizuki Toya. Di saat itu, Toya sudah mati dan berada di alam lain bersama dewa. Toya mati karena kesalahan dewa itu sendiri. Jadi, dia akan dihidupkan lagi ke dunia fantasi. Sebagai permintaan maaf juga, Toya mendapat satu permintaan dan akan dikabulkan oleh dewa itu. Permintaan Toya adalah dia ingin tetap menggunakan HP-nya di dunia fantasi. Dewa memberitahu Toya bahwa Toya bisa menggunakan sihir di dunia tersebut. Beberapa saat kemudian, Toya sudah berada di dunia fantasi. HP-nya memiliki kemampuan seperti peta dunia fantasi, bisa melacak orang, dan mengeluarkan sihir. Toya langsung pergi ke kota Reflet. Di saat itu, Toya bertemu dengan orang asing dan orang itu mau membeli baju Toya. Dia terpaksa menjualnya karena tidak punya uang. Toya pergi lagi untuk mencari penginapan. Di tengah perjalanan, Toya melihat dua gadis dan dua penjahat. Toya menyelamatkan dua gadis itu dan berhasil diselamatkan. Nama mereka adalah Elze dan Linze. Lalu, mereka pergi ke tempat penginapan yang sama, tapi beda kamar. Keesokan harinya, mereka pergi mencari pekerjaan bersama-sama, yaitu mengambil misi. Misinya adalah mengalahkan serigala di hutan. Hasilnya misi itu bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah itu, Toya ingin diajarkan sihir oleh Elze dan Linze. Ternyata, Toya bisa menggunakan sihir dan semua elemen sihir, sedangkan Elze dan Linze hanya bisa beberapa elemen. Selanjutnya, mereka melakukan misi lagi, yaitu mengantar surat ke ibu kota. Lokasinya sangat jauh dan mereka beristirahat dulu di kota lain. Di saat itu juga, ada pertarungan antara seorang gadis dan beberapa penjahat. Toya, Elze, dan Linze membantu gadis tersebut. Semua penjahat dikalahkan dengan mudah. Nama gadis itu adalah Yae. Yae berasal dari Easen dan tujuannya mau pergi ke ibu kota. Kebetulan, Toya, Elze, dan Linze mau pergi ke ibu kota juga. Jadi, mereka berempat pergi bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan monster. Di sana juga ada orang yang memanggil monster tersebut. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Toya dan teman-temannya. Toya juga menyelamatkan orang-orang yang diserang oleh monster itu. Salah satunya adalah keponakan raja yang bernama Sushi. Mereka berasal dari ibu kota dan mau pergi ke ibu kota. Jadi, mereka semua pergi bersama-sama karena lokasi tujuan juga sama. Saat tiba di ibu kota, Toya dan teman-temannya bertemu dengan ayahnya Sushi. Namanya adalah Alfred. Alfred adalah adiknya Raja Belfast. Diketahui, mereka sekarang berada di ibu kota dari kerajaan Belfast. Ada juga ibu kota dari kerajaan Mismede dan lainnya. Alfred memberitahu Toya bahwa istrinya tunanetra. Toya mencoba menyembuhkan istrinya dan berhasil disembuhkan. Di hari itu juga, misi mengantar surat selesai. Yae mau ikut berpetualang bersama Toya, Elze, dan Linze. Mereka mau belanja dulu karena masih berada di ibu kota. Beberapa hari kemudian, Toya dan teman-temannya mengambil misi lagi. Misinya adalah mengalahkan kesatria kegelapan. Setelah misinya selesai, Toya dan teman-temannya mencari harta karun yang tersembunyi di tempat itu. Mereka menemukan sebuah benda yang besar. Ternyata, benda itu adalah monster dan menyerang mereka. Pertarungan dimenangkan oleh Toya dan teman-temannya. Selanjutnya, Alfred memberitahu Toya bahwa Raja Belfast diracuni oleh seseorang. Mereka berdua akan pergi ke tempat raja. Saat tiba di tempat, Alfred menyuruh Toya untuk menyembuhkan raja dan berhasil disembuhkan. Toya mencari tahu pelaku yang meracuni raja. Pelakunya adalah orang dalam dan berhasil diatasi. Kemudian, anak raja menyukai Toya karena Toya adalah orang yang baik. Nama anak raja itu adalah Yumina. Yumina meminta orang tuanya untuk menikah dengan Toya, tapi Toya belum siap. Jadi, Yumina akan ikut bersama Toya dulu untuk pendekatan. Toya dan teman-temannya pergi melakukan misi. Misinya adalah mengalahkan Raja Beruk. Hasilnya misi bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah itu, Toya ingin diajarkan sihir pemanggilan oleh Yumina. Toya bisa memanggil makhluk suci dan memiliki kekuatan yang hebat. Toya memberinya nama, yaitu Kohaku. Keesokan harinya, Toya dan teman-temannya pergi melakukan misi lagi. Misinya adalah mencari catatan penelitian monster yang bernama Slime. Lokasinya berada di sebuah kastil tua. Di sana banyak slime yang berkumpul, tapi tidak menyerang.
Saat menemukan catatannya, isinya adalah slime diciptakan oleh peneliti dan dijadikan permainan peneliti itu sendiri. Misi mereka pun selesai. Kemudian, Toya mendapat informasi, yaitu dia diberikan hadiah karena sudah menyelamatkan Raja Belfast. Hadiahnya adalah gelar kesatria, tapi Toya tidak mau. Jadi, Raja menggantinya dengan sebuah rumah di ibu kota kerajaan Belfast. Rumah itu akan menjadi tempat tinggal Toya dan teman-temannya. Mereka juga memiliki beberapa pelayan. Lalu, Susie dan Alfred datang ke rumah Toya. Alfred meminta bantuan Toya, yaitu memberikan surat aliansi ke kerajaan Mas Mede. Toya dan teman-temannya pergi ke kerajaan Miss Mede. Mereka bersama beberapa pengawal. Di tengah perjalanan, ada seekor naga yang muncul dan menghancurkan sebuah desa. Toya dan teman-temannya bertarung melawan naga tersebut. Pertarungan dimenangkan oleh Toya dan teman-temannya. Penduduk di desa itu sudah diselamatkan juga. Keesokan harinya, mereka sudah tiba di ibu kota kerajaan Miss Mede. Mereka menemui Raja Miss Mede untuk memberikan surat aliansi. Setelah itu, Raja Miss Mede mengajak Toya untuk berlatih. Hasilnya pertarungan dimenangkan oleh Toya. Lanjut di malam hari, Toya bertemu dengan seorang gadis di suatu ruangan Raja Miss Mede. Namanya adalah Lin. Dia memiliki boneka hidup yang bernama Paula. Boneka itu hidup karena kemampuan sihirnya. Lin meminta Toya untuk menjadi muridnya, tapi Toya tidak mau. Toya langsung pergi meninggalkan Lin. Toya dan teman-temannya kembali lagi ke kerajaan Belfast. Selanjutnya, Toya bertemu dengan seorang gadis dan dua penjahat. Toya menyelamatkan gadis itu, lalu gadis itu dijadikan pelayan Toya karena dia pengangguran. Nama gadis itu adalah Rene. Saat di sore hari, Lin datang ke rumah Toya. Lin bersama muridnya yang bernama Charlotte. Lalu, dia mengajak Toya untuk pergi ke Easen. Teman-teman Toya juga ikut. Tujuannya adalah pergi ke reruntuhan, tapi mereka pergi ke rumah Yae dulu. Di saat itu juga, Yae mendapat informasi bahwa ayah dan kakaknya sedang berperang. Toya dan teman-temannya langsung pergi menemui ayah dan kakaknya Yae. Saat sudah tiba, Toya bisa mengalahkan semua musuh dengan mudah. Walaupun musuh sudah mati, masih ada musuh lagi di markasnya, dan ada 3 jenderal yang dikurung oleh musuh. Toya mau membantu lagi mengatasi itu. Dia mengajak Lin dan Tsubaki saja. Tsubaki adalah bawahan jenderal. Mereka bertiga pergi ke markas musuh secara diam-diam. Pertama-tama menyelamatkan 3 jenderal yang ditahan. Kemudian mereka menemui pemimpin musuh. Hasilnya pertarungan dimenangkan oleh Toya dan lainnya. Toya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan lagi. Lokasi reruntuhan berada di sekitar pantai. Saat mereka berada di pantai, mereka main-main dulu sebentar dan mengajak orang lain. Sedangkan Toya berfokus mencari reruntuhan. Ternyata, tempatnya berada di dasar lautan. Kohaku menyuruh Toya untuk meminta bantuan saudaranya. Saudaranya menguji kemampuan Toya dulu, apakah pantas atau tidak. Mengujinya dengan melakukan pertarungan, dan pertarungan itu dimenangkan oleh Toya. Saudara Kohaku ikut menjadi peliharaan Toya juga. Toya memberinya nama, yaitu Kokuyu dan Sango. Akhirnya, Toya bisa ke reruntuhan dengan kemampuan Kokuyu dan Sango. Di dalam tempat itu, ada sebuah portal, dan Toya dipindahkan ke suatu tempat. Nama tempat itu adalah Taman Langit Babylon. Toya bertemu dengan pengurus taman yang bernama Francisca. Taman itu dan Siska diciptakan oleh profesor pada 5.000 tahun yang lalu. Tujuan profesornya adalah hobi. Kemudian, Toya memindahkan teman-temannya ke Taman Langit untuk jalan-jalan. Diketahui, awalnya Taman Langit utuh dan Siska memiliki saudara. Tapi sekarang, Taman Langit sudah terpisah menjadi kepingan dan saudara Siska ikut terpisah juga. Lalu Siska mau bersama Toya. Dia mengubah pengurus taman menjadi Toya agar dia bisa bebas. Setelah itu, Siska menjadi pelayan di rumah Toya. Selanjutnya, Yumina memberitahu Toya bahwa memiliki lebih dari satu istri adalah hal yang biasa. Yumina, Elze, Linze, dan Yae sudah mencintai Toya. Jadi, mereka berencana akan menjadi istri Toya bersama-sama. Toya sedikit kaget dan membutuhkan waktu untuk berpikir. Di saat itu juga, Siska memberikan pesan dari profesor. Nama profesornya adalah Regina Babylon. Regina memiliki alat untuk melihat masa depan, tapi ada beberapa yang tidak bisa dilihat. Itu disebabkan karena kemunculan monster yang bernama Frezi. Kemudian, Toya menemui Dewa untuk meminta saran tentang 4 calon istrinya. Dewa memanggil seseorang agar dapat menjawabnya. Dia adalah Dewi Cinta. Akhirnya, Toya sudah membuat keputusan. Keputusan Toya adalah dia tidak mau menikah. Dia akan menikahi mereka jika sudah dewasa. Diketahui, Regina bisa melihat masa depan Toya.
Suatu saat nanti, diperkirakan Toya akan memiliki 9 istri. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime Isekai wa Smartphone. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini.